Harga minyak dunia kembali tertahan di zona yang sama dan ini adalah kali ketiga kalau tidak salah kita melihat harga cenderung bergerak di harga yang sama. Tapi kabar mengejutkan yaitu Hang Seng yang sudah terjebak dalam fase penurunan dan ini adalah kurang lebih 1 bulan terakhir. Kita sudah melakukan penurunan dari sejak 16.200 sampai saat ini berada di level di bawah 15.000. Apakah ini pertanda bahwa suatu waktu apapun bisa terjadi dan minyak ataupun indeks saham tiba-tiba rebound? Tapi seberapa tinggi dan kenapa alasannya sampai saat ini mereka belum mengalami kenaikan? Kita cek ulasan berikut ini. Oke, minggu ini akan diawali dengan data ekonomi yang relatif ringan dan sudah dilewati dengan PBOC announcement. Ini adalah terkait dengan kebijakan suku bunga LPR atau suku bunga pinjaman utama loan prime rates yang minggu lalu kita sudah sempat kupas bahwasannya kemungkinan ada potensi dia akan tetap dipertahankan mengingat dengan laporan minggu lalu saat PBOC mengumumkan MLF alias Medium Term Lending Facility. Ya, ternyata tadi pagi kita sudah dapatkan angka yang juga relatif sama dipertahankan kembali sehingga akhirnya Hang Seng pun mengalami tekanan turun. Ini dikarenakan salah satunya adalah kekecewaan market terkait dengan belum munculnya dukungan secara sinkron ataupun ya kita sebut saja dengan konkret. Tidak ada masalah yang lain selain dukungan ekonomi lah yang dibutuhkan bagi para investor untuk meyakinkan mereka setidaknya dengan anjloknya pasar ekuitas China. Nah, hal ini juga akan sangat berpengaruh ke dalam pergerakan di dalam beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman, dengan kondisi Hang Seng yang sudah turun sejauh kurang lebih 2.000 poin, nyaris 2.000 poin lebih tepatnya dari sejak bulan Desember, maka seharusnya ini adalah menjadi peluang penting. Tapi kenyataannya kita belum dapatkan inisiator ataupun ya indikasi untuk potensi rebound ataupun kenaikan. Apakah ini akan menjadi kesempatan atau harus skip? Kita akan lihat nanti ulasan berikutnya. Nah, di sisi lain, Bank Sentral yang juga sedang melakukan pertemuan di hari pertama adalah BOJ, Bank of Japan, yang kemungkinan akan berakhir besok sehingga kita tinggal tunggu saja pengumumannya apa yang akan mereka lakukan. Satu sisi, saya sih cukup optimis bahwa harusnya Januari tidak akan ada kenaikan suku bunga dari Bank of Japan. Cuman masalahnya adalah pertanyaan kita, apakah mereka akan memberikan clue ataupun petunjuk tambahan terkait dengan rencana mereka. Ini dikaitkan dengan rencana untuk keluar dari suku bunga negatif yang sudah merongrong mereka selama 17 tahun terakhir. Jadi kita akan dengarkan itu dari penjelasan ataupun keputusan yang diumumkan besok. Tapi saran saya, jangan cuman fokus kepada suku bunga unchanged lalu kemudian hanya melihat minus 0,10 ataupun bahkan yield dipertahankan. Yang harus Anda pertahankan ataupun yang harus Anda cermati adalah terkait dengan pengumuman ataupun press conference yang dilakukan oleh BOJ. Di sisi lain, beberapa pengamat juga menilai mungkin BOJ juga punya faktor surprise. Jadi hati-hati dengan kejutan tersebut dan kita akan tunggu sampai besok. Nah, sementara itu, ECB juga akan melakukan pengumuman suku bunga dan itu adalah di hari Kamis. Ya, sebetulnya hampir bisa dipastikan ECB pun tidak akan merubah kebijakannya. Cuman yang lagi-lagi akan diperhatikan oleh para pelaku pasar adalah pernyataan press conference. Ini kaitannya dengan kebijakan selanjutnya. Apa yang akan mereka lakukan? Dan jangan lupa, Bank Sentral masih akan terus sampai minggu depan kita punya FOMC meeting. Oke, kemudian data service ataupun manufacturer yang akan dirilis dari 3 kawasan. Dari Amerika, kemudian dari Inggris, dan juga dari zona Eropa. Of course, kalau misalnya kita menginginkan mereka mempertahankan tingkat suku bunga dan tidak ada lagi laju kenaikan suku bunga di tahun ini, maka kita harus pastikan data-data tersebut relatif lebih lemah. Kalaupun misalnya ada peningkatan, setidaknya peningkatan tersebut tidak terlalu mencolok. Dan ini kaitannya dengan data inflasi sebetulnya. Nah, sehari berselang kita akan melihat dari data GDP Amerika yang juga akan berbarengan dengan data inflasi PCE. Jadi kita akan lihat di sini potensi pergerakannya kemungkinan akan sangat bergantung kepada data ekonomi dan juga pengumuman Bank Sentral. Nah, kemudian juga Jepang juga akan merilis data inflasi Tokyo dan juga core inflation-nya. Jadi kita akan coba perhatikan setelah pengumuman dari BOJ kira-kira apa yang akan disaring oleh market. Salah satu yang menjadi tanda tanya adalah terkait dengan negosiasi tingkat upah. Dan itu baru akan diselesaikan di bulan Maret. Jadi harap bersabar. Jadi kemungkinan BOJ masih akan tetap menekankan bahwa mereka hanya memiliki 2 syarat untuk melakukan perubahan kebijakan suku bunga ataupun kebijakan moneter. Yaitu pertama adalah terkait dengan inflasi yang harus konsisten
mendekati ataupun sampai ke 2% mereka. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan kondisi tingkat upah yang diharapkan akan sinkron. Dalam hal ini adalah diharapkan naik setiap tahunnya supaya memicu terkait dengan permintaan domestik. Ya, ini yang menjadi pangsa pasar terbesar. Karena mereka harus juga menggenjot dari sisi domestik mereka. Karena saat ini inflasi dinilai naik hanya gara-gara harga energi ataupun harga minyak global. Lalu kemudian kita juga ada lihat pending home sales dari Amerika yang sepertinya kalau misalkan kita perhatikan lagi, data-data kecenderungannya stagnan ya, tapi untuk kali ini mungkin diharapkan untuk sedikit turun. Nah, itu yang akan kita perhatikan. Di sisi lain, geopolitik masih tetap akan menjadi wacana yang harus diperhatikan juga. Dan kabar terbaru yaitu di akhir pekan, kemarin dikabarkan bahwa Amerika dan juga Inggris membahas tentang potensi untuk melakukan serangan yang lebih ditingkatkan lagi terhadap Houthi. Jadi di sini kita akan melihat apakah potensi ini akan melakukan atau berimbas lagi apa tidak. Satu sisi, kalau kita lihat dari harga minyak, ternyata yang harusnya naik, dia enggan untuk melakukan kenaikan yang terlalu tinggi. Nah, ini yang menjadi catatan kita, teman-teman. Posisi harga minyak tetap stabil, $73, $75, tapi kemudian turun lagi ke $72, dan bahkan sekarang bertahan di $72. Nah, apakah kita akan mendapatkan kenaikan di atas 75 untuk minggu ini, atau justru turun kembali di bawah 70? Itu yang masih akan tetap menjadi data ataupun angka yang harus kita cermati untuk minggu ini. Di sisi lain, penggerak market berikutnya adalah pasar obligasi. Saya tegaskan di sini, imbal hasil itu adalah kontra dari obligasinya. Jadi imbal hasil yang dimaksud itu adalah imbal hasil obligasi atau treasury. Nah, pasar obligasi yang naik itu menunjukkan ada optimisme pasar terkait dengan kondisi ekonomi negara tersebut. Jadi, kalau misalkan obligasi naik, tingkat permintaan obligasi naik, tentunya pasar saham juga akan mengalami kenaikan. Dan itulah optimisme yang saat ini terjadi setidaknya tercipta dari sejak Kamis minggu lalu. Kemudian, ini juga peluang untuk Wall Street mengalami rally. Tapi yang menjadi catatan khusus adalah mungkin secara teknis, imbal hasil memang sedang mengalami penurunan. Artinya, bond atau obligasi ini mungkin naiknya hanya relatif sementara. Nah, cuman garis bawahnya adalah minggu ini banyak data, tapi data yang paling harus dicermati adalah GDP dan juga inflasi PCE yang akan dirilis minggu ini. Nah, oleh karena itu, imbal hasil turun, dolar turun, sehingga Wall Street naik, lalu kemudian dengan risk positif, berarti kemungkinan itulah yang menopang saat ini kondisi harga minyak. Bukan karena geopolitiknya, melainkan karena posisi risk aset yang sedang optimis. Nah, tapi dalam beberapa hari ke depan, harus perhatikan dengan perkembangan terjadi di geopolitik. Di sisi lain, kabar terbaru terkait dengan indeks saham dari Hong Kong ataupun pasar ekuitas China secara keseluruhan. Jadi di sini ada 3 alasan utama yang dicantumkan oleh UBS terkait dengan kenapa kali ini pasar ekuitas Cina ataupun bahkan Hong Kong itu cenderung menarik. Ya, pertama jelas valuasi yang sangat rendah, kemudian kedua posisi investor yang relatif lebih ringan. Ringan di sini diartikan bahwa tidak ada lagi kekhawatiran terkait dengan suku bunga yang lanjut dinaikkan oleh Bank Sentral Global. Kemudian yang ketiga adalah potensi dukungan dari national team yang dikategorikan mungkin intervensi seperti yang pernah kita bahas ataupun kita ungkit setiap live streaming. Jadi dalam hal ini, ketiga poin tersebut adalah poin yang memungkinkan untuk terjadinya rebound untuk pasar Hang Seng. Ya, untuk saat ini kita sudah berada di bawah 15.000 dan all time low kalau tidak salah ada di 14.600-an teman-teman. Sekitar 200 poin lagi seharusnya kena. Tapi apakah kita akan dapatkan level terendah baru? Mungkin saja. Dan setelah itu biasanya akan terjadi rebound. Jadi itulah yang akan menjadi area yang cukup menarik untuk Anda incar. Dan persis dengan apa yang dikatakan UBS, valuasinya relatif lebih rendah. Dan saya rasa semua pasar saham akan bergerak positif setelah dia menciptakan level low atau bahkan menyentuh level low sebelumnya. Kemudian alasan lain kenapa harga minyak mengalami tekanan atau dalam artian agak susah atau untuk mengalami rally yang berkepanjangan. Ya, level resistance sejauh ini ada di 75 dan kita sudah melihat penekanan pula dia kembali ke level 70 tapi kemudian tidak turun terlalu dalam, dia bangkit lagi karena ada faktor geopolitik dan lain-lain, dan termasuk salah satunya optimisme pasar terkait dengan terhindarnya Amerika dari masalah atau potensi dari
krisis atau resesi. Nah, ada dua versi di sini. JP Morgan menyoroti dengan belum adanya premi risiko geopolitik yang meningkat secara signifikan. Apa itu? Ya, salah satunya kalau misalnya kita bicara tentang gangguan dari Selat Hormuz ataupun Laut Merah. Sejauh ini belum terindikasi mengganggu pasokan. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah gangguan pun itu relatif cepat dan relatif mudah untuk diselesaikan. Kemudian juga ada kemungkinan terkait dengan perubahan rute yang harusnya menaikkan harga minyak karena pengiriman dan juga tingkat asuransinya, tapi ternyata dinilai tidak akan terlalu efektif membatasi ataupun mempengaruhi pasokan tersebut. Dan bank lain pun memiliki pedoman yang sama atau pandangan yang sama. Salah satu yang saya soroti adalah kemungkinan gangguan yang terjadi oleh tentara ataupun militan Houthi kelihatannya bukan bermaksud untuk mengganggu pasokan, melainkan hanya menakut-nakuti. Ini cukup childish ya, tapi kalaupun misalkan ya, saya rasa cukup wajar kalau mereka mungkin sedang mencoba untuk mengganggu fokus di Timur Tengah. Tapi apapun itu, kita tidak berharap ada perang yang berkelanjutan dan termasuk apa yang direncanakan oleh sekutu Amerika dan Inggris untuk tidak mengganggu kemungkinan melibatkan Iran. Karena kalau misalkan sampai melibatkan Iran, hati-hati, kemungkinan disitulah konflik yang luas, lebih lebar, dan jauh lebih berbahaya. Dan itu berarti kesempatan untuk crude oil siap-siap terbang. Bagaimana dengan Anda? Yang jelas, nanti sore kita akan coba update grafik terbaru, potensi terbaru dari beberapa produk, termasuk indeks saham, Hang Seng, dan juga emas.